Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada hari kita ini. Salawat dan salam insyaallah kita jadikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada kita baca rutina yaitu ceramah singkat yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Muhammad Fakih Jawadi SH dengan judul ceramah zakat fitrah kepada Ustaz Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam yang ke-26, iya Pak? 26. Berarti 3 malam lagi kita. Iya insyaallah ya, 3 malam lagi tarawih. Jangan sampai ada yang tinggal, Bu. Bulan Ramadan yang akan datang belum tahu kita akan bertemu lagi. Jadi tinggal 3 malam ini jangan ada yang tidak menyempatkan diri untuk sholat berjamaah. Berhubung pahalanya masih dilipat gandakan. Allah masih obral pahala. Bukan pelajar saja yang obral harga, tapi Allah obral pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Baik, Bapak Ibu jemaah tarawih Masjid Darul Aman, iya kan? Darul Aman, negeri yang tenang dan aman. Pokoknya dah sampai ke Darul ini aman, insyaallah. Baik, Bapak Ibu terhormat, kita membahas tentang zakat fitrah. Dalam hadis dikatakan zakatul fitrati tuhratul lis-shaimin. Fungsi zakat fitrah itu membersihkan diri
setiap orang yang berpuasa. Zakatul fitrati tuhratul lis-shaimin. Zakat fitrah itu membersihkan jiwa orang-orang yang berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tuhmatul lil masakin, untuk memberi makan kepada orang miskin. Man addaha qabla shalah, siapa yang membayarkan zakat fitrah itu sebelum salat Idul Fitri, fa huwa zakatun maqbulatun, maka fitrahnya fitrah yang diterima. Zakatun maqbulatun, zakat fitrah yang diterima. Man addaha ba'da shalah, siapa yang membayarkan zakat fitrah itu setelah orang selesai salat Idul Fitri, fahuwa zakatun minas sadaqat, dia menjadi sedekah biasa, tidak lagi merupakan pembayaran zakat fitrah. Jadi pembayarannya itu terakhir boleh menjelang orang pergi sholat berjamaah, tapi itu waktunya sudah terlalu pendek. Karena itu banyak masjid saya lihat itu satu malam menjelang Idul Fitri itu sudah dibagi-bagi. Besok Idul Fitri yang malam ini sudah dibagi-bagi. Jadi tidak ada lagi orang yang memakai waktu yang sempit itu menjelang orang sholat Idul Fitri. Itu terlalu pendek, orang cepat dan orang banyak tergesa-gesa. Apalagi tempatnya kalau di Idul Fitri itu biasanya tempatnya sempit. Kalaupun lapang, tempatnya kadang-kadang belum terbiasa kita, atau di lapangan yang rumputnya kita belum tahu, gerimis atau hujan kita belum tahu. Nah, karena itu orang ingin memastikan untuk datang lebih cepat, karena untuk memastikan tempatnya sudah sesuai atau belum. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, kita bahas sedikit tentang tu'matul lil masakin, makanan bagi orang-orang miskin. Nah, ini harus menjadi perhatian kita, karena ada orang yang miskin ganda. Sudahlah dia miskin, cacat pula lagi. Ada itu. Sudah dia miskin, cacat, lagi-lagi dia tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Itu miskin ganda, fuqara wal masakin. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu keluar ingin sholat Idul Fitri, itu digambarkan suatu hadis sudah disairkan oleh orang Mesir. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Id. Pada satu kali Rasulullah keluar dari rumahnya ingin sholat Idul Fitri, maka fara'a sabiyan, maka dia melihatlah seorang anak. Nah, waqafa sabiyan wa yabki, dia berhenti melihat teman-temannya bermain, bahkan dia menangis. Bertanyalah Rasulullah, ya sabiyan, limaza yabkika ya sabiyan, mengapa engkau menangis? Nah, dia tidak tahu yang menegurnya itu adalah Rasulullah. Katanya, ayyuhar rajul, hei seorang bapak. Nah, dipanggilnya Nabi Muhammad itu bapak. Katanya, qad abamaka, bapakku telah meninggal dunia. Tazawwajat ummi ghairi abi,
menikahlah bapak saya ibuku dengan seorang laki-laki yang kejam. Ayahnya meninggal, emaknya menikah lagi dengan seorang laki-laki yang kejam. Dia mengambil ibuku, dia mengambil rumahku, dan dia memakan harta-harta peninggalan ayahku. Itulah kerjanya bapak tiriku itu. Itulah menyebabkan aku termenung, menyebabkan aku menangis. Nah, kata Rasulullah, kapan bapakmu meninggal? Beberapa tahun yang lalu. Dia meninggal fi ghazawati ma'a Rasulillah, ikut perang bersama dengan Rasulullah. Nah, Rasulullah tersentak hatinya mendengar ucapan anak yatim itu. Lalu kata Rasulullah, apa pekerjaanmu dan kenapa kamu bermenung di sini terus-menerus? Aku melihat kawanku bermain, betapa-tapa pedih hatiku. Ana jaimun, saya lapar. Ya rajul, ana aryan, saya ini tidak berpakaian baru. Sedangkan ini hari raya. Wazalilan, dan aku dalam keadaan terhina, anak-anak lain dalam keadaan mulia. Kata Rasulullah kepada anak itu, ya sabi, hei anak, maukah engkau menjadikan aku sebagai ayahmu, menjadikan Aisyah sebagai ibumu, menjadikan Fatimah sebagai kakakmu, dan menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai pamanmu, dan jadikan Hasan wal Husain ikhwatan. Jadikanlah Hasan Husain itu saudaramu. Mau atau tidak? Baru dia sadar menyebut Aisyah sebagai ibunya. Ini pastilah Rasulullah. Maka Rasulullah merangkulnya dan membawanya ke rumahnya. Apakah kau mau menjadi anakku, jadi anak angkatku? Katanya, bagaimana pula aku menolak menjadi anakmu, karena engkau adalah Rasulullah yang sangat aku kagumi. Dan dia diperlakukan sebagai anaknya, diberikan pakaian baru, berhari raya, dan beri kesempatan bermain. Akhirnya dia ceria kembali, dapat bermain dengan temannya, dan dia makan sebagaimana makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu Bapak Ibu yang terhormat, anak yang miskin, anak yatim, jangan luput dari pemandangan kita. Karena tidak semua anak-anak miskin itu melaporkan dirinya ke masjid, Pak, saya orang miskin, beri saya zakat. Tidak semuanya seperti itu. Kadang-kadang tidak terpantau, terlupakan. Kalau sempatlah orang yang menderita seperti itu terlupakan kepada kita, maka kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Sekalipun tarawih kita full, puasa kita full, tapi tentang fakir miskin dan anak yatim terlupakan oleh kita. Jangan hanya sekedar mendapatkan zakat fitrah, berikanlah yang lain-lain berupa pakaian, berikan lain-lain usapan kepalanya dengan minyak harum, berikanlah sendal selain daripada itu. Nah, kalau tidak, kita akan dikutuk oleh ayat Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Mereka mendosakan anak, menyia-nyiakan anak yatim, dan tidak memberi makan fakir miskin. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, ayat itu menunjukkan kepada kita bahwa bagus sholat kita, puasa kita penuh, tapi jangan lalai hubungan kita dengan masyarakat tempat tinggal kita, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Kalau hal ini kita abaikan, bukan saja kita menjadi pendusta agama, tapi diancam lagi dengan ayat lain yang menyatakan, duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kamu akan ditimpa malapetaka dan kehinaan di mana saja kamu berada, kecuali
baik hubunganmu dengan Allah, artinya prestasi ibadahmu baik, dan baik hubungan dengan sesama manusia, artinya prestasi sosial kita di lingkungan kita baik pula. Insya Allah kalau keduanya kita jalankan seimbang, surga Jannatul Naim lah yang akan kita masuki. Darul aman di dunia, aman pula di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang menyampaikan ceramahnya. Selama COVID ini tidak boleh panjang-panjang ya Pak. Selanjutnya itu dari haji yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Moses Mandra SD. Ada Bapak Haji Moses Mandra SD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masih ramai, masih semangat. Informasi yang tinggi ringkas saja malam ini. Yang pertama, petugas bakul silakan jalan. Petugas bakul silakan jalan. Masih semangat Bapak Ibu untuk beribadah. Nah, semangat pulang kampung mungkin kalau juga, tapi semangat untuk beribadah jangan sampai turun. Informasi untuk bakul dari hari ke hari sampai dengan malam 25 hari malam berkumpul Rp1.768.000 yang terdiri dari infak masjid Rp1.366.000, kemudian infak anak yatim Rp316.000, infak MBTA Rp86.000, jumlah semalam Rp1.768.000. Rekapitulasi dari malam pertama sampai dengan malam 25 total Rp50.359.000. Alhamdulillah. Untuk malam ini kami menunggu infak serta terbaik dari para dermawan jamaah Masjid Al-Rahman, Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dengan